siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Tania Putri dalam Berita Siang. Berita hari ini berasal dari Ciledug Indah 1. Berikut cuplikannya. Beginilah keadaan di kawasan Ciledug Indah 1, RT 1, RW 1, Kelurahan Pendurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, yang tergenang air setinggi 50 cm akibat hujan deras yang mengguyur sejak tadi siang hingga sore hari. Selain karena hujan deras, banjir yang disebabkan oleh sistem drainase got yang tidak berfungsi dengan baik dan banyaknya sampah di pinggiran kali. Tidak hanya di jalanan, sejumlah pemukiman juga ikut tergenang. Banjir terparah pernah terjadi di kawasan Ciledug Indah 1 pada tahun 2007, sehingga mereka sudah terbiasa jika rumahnya tergenang banjir. Daerah Ciledug Indah 1 merupakan daerah langganan banjir karena lokasinya berada di dekat kali. Meskipun sudah ditanggul, jika hujan deras, lokasi Ciledug Indah 1 akan tetap tergenang air. Para warga memilih untuk tetap di rumah, meskipun tergenang banjir karena mayoritas rumah di kawasan Ciledug Indah 1 memiliki lantai 2 atau bertingkat. Diperlukan cara-cara efektif untuk mengatasi masalah banjir, yaitu 1. Membuat saluran air yang baik agar air mengalir ke kali atau sungai sehingga tidak menggenangi jalan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dibutuhkan kedisiplinan warga untuk membuang sampah di tempat sampah. Karena apabila sampah dibuang secara sembarangan dan terkena hujan deras, maka sampah tersebut akan menyumbat saluran air. Rajin membersihkan saluran air sehingga sampah atau tanaman liar tidak dapat menyumbat saluran air. Membuat lubang biopori atau lubang resapan agar dapat meningkatkan daya resapan air. Pendalaman kali atau sungai yang dilakukan secara gotong royong oleh warga atau pemerintah. Menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah agar tanaman dapat meresap air. Untuk info lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Anggi Dwi di lokasi kejadian. Ya, terima kasih kepada Tania Putri. Kembali bersama saya Anggi Dwi dalam live report dari kawasan Ciledug Indah 1 yang kemarin diguyur hujan deras pada siang hari sekitar pukul 2 sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat yang menyebabkan pintu air Ciledug Indah 1 naik dan pada pukul 7 malam sudah mulai surut dikarenakan banjir yang tidak terlalu tinggi. Para warga lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah dan hanya memindahkan barang dan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi. Untuk lebihnya lengkapnya, di sini saya bersama salah satu warga yang rumahnya kebanjiran. Ibu, Anda. Ya. Minta wakil bentar, Tante. Oh, boleh. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya, Tante, tentang banjir daerah sini. Dengan ibu siapa ya, Tante? Saya dengan Rida. Bu Rida. Oh. Bagaimana kronologisnya banjir di lingkungan ini, Tante? Banjir itu datang kiriman dari Bogor. Yang kemarin ya, dia datang tuh tanggulnya bocor. Kita kebetulan tanggulnya masih bocor dan tumpah. Jadi jatuh dari jalanan, ngucur sedikit sampai sedengkul di jalanan.
ya masuk ke rumah lah sedikit. Ya begitu deh, resikonya capek banget. Gitu. Beres-beresnya ya? Iya. Ya, biasanya berapa tempat atau RT yang terendam banjir kan di daerah ini? Di sini ada 15 RT. Semua kena. Kan Semua volume RT? air, iya. Volume air kan semua rata. Jadi 15 RT kena. Gitu. Ada berapa korban jiwa tante setiap kali banjir di sini? Kebetulan untuk kemarin nggak ada korban ya, cuma barang-barang pada rusak semua. Oh, pada masukkan air. Pada rusak, kursi, semua lah, pokoknya hancur deh. Gitu. Kalau kapan terjadi paling parah banjir itu tante di sini? Paling parah itu tahun 2007 sampai 2 meter lebih, sepintu lah. Rumah kena tante? Kena, sepintu. Kita bertahan di rumah sampai coba bertahan, akhirnya nggak kuat juga, sampai akhirnya keluar dengan tim SAR, lompat pagar. Gitu. Apa saja keluhan dari warga sekitar tante tentang banjir ini? Tentang banjir di sini ya gimana ya, untuk keluhannya sih semua sama ya, saya rasa capek dengan lumpur-lumpur yang kotor. Terus perabotan juga pada rusak, semuanya lah, penyakit juga banyak, pada buang-buang air gitu. Bantuan apa saja tante yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga sekitar tante? Sembako ya, sembako yang diberikan kayak berupa Indomie, minuman-minuman. Pakaian juga? Pakaian juga ada, karena kan ada juga orang yang benar-benar pakaiannya tuh habis semua ya. Kalau tante sih alhamdulillah masih ada tingkat, jadi masih bisa diselamat-selamatin deh karena udah terbiasa juga. Ada banjir, sebelum banjir datang kita udah tahu semana-semananya, kita prepare. Tapi masih banyak juga yang barang yang terendam gitu. Ya, harapan tante ini untuk pemerintah terkait banjir apa ya tante? Ya harapannya tanggulnya jangan sampai bocor, jalanan ditinggiin. Kalau bisa ya pemerintah pedulilah. Gotnya juga dilebar-lebarin ya, biar nggak ada sampah-sampah. Begitu. Dan kerja bakti juga harus juga sih di RT kita ya. Terima kasih ya tante. Oke, sama-sama. Ya, di sini saya dengan salah satu warga lainnya korban banjir berikutnya. Dengan Mas apa, Mas? Denny mas. Denny. Iya. Saya mau bertanya-tanya tentang banjir di daerah Cuduk ini, Mas ya. Bagaimana terjadi kronologisnya Mas banjir di lingkungan ini, Mas? Kronologisnya sih kemarin beberapa hari ini ya itu memang faktor dari curah hujan yang cukup tinggi. Jadi memang cuaca itu lagi sedang tidak bisa diprediksi karena udah beberapa hari memang hujan terus, hujan juga cukup lebat ya dari siang sampai malam gitu. Iya. Biasanya beberapa tempat atau RT di lingkungan sini Mas yang terjadi banjir itu Kurang lebih sih ada 15 mas. 15 RT ya. Apakah ada korban jiwa Mas di setiap banjir daerah sini Mas? Enggak sih, paling kalau yang banjir dulu ya mungkin ada, kalau untuk kemarin sih belum ada. Kapan terjadi banjir paling parah di daerah Cuduk ini Mas? Jadi waktu tahun 2007-2002 ya paling itu parah. paling parah mas. Apa saja keluhan setelah banjir dari warga sekitar Mas? Palingan itu mas, kalau kerugian sih kita dari beberapa warga mungkin kerugian dari beberapa yang mereka miliki ya kan, mungkin dari barang-barang semua kerendam, apalagi yang mungkin yang kasihan juga yang sekolah, anak-anak yang sekolah juga semuanya juga jadi sekolah ya itu karena faktornya dari banjir. Di sini memang udah sering juga sih mas kalau banjir. Bantuan apa saja Mas yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga sekitar? Kalau bantuan sih palingan obat-obatan ya mas ya. Soalnya kan kalau lagi banjir itu Banyak yang sakit ya, itu udah pasti cukup rawan juga kan. Terutama juga sembako juga. Kemungkinan itu pasti pakaian juga di pakaian ada semua. Apa harapan Mas untuk pemerintah terkait banjir ini Mas? Kalau harapan saya sih ya kedepannya tolong ditangani ya, kedepannya mudah-mudahan sih saya harap pemerintah bisa menindaklanjuti
agar lebih tegas lagi buat menangani masalah bencana yang sering kita alami di warga sekitar. Itu aja sih. Yaudah, saya makasih banyak nih Mas atas waktunya nih Mas. Iya. Laporan langsung yang kami laporkan dari kawasan Ciluluk Indah 1. Kembali ke studio. Sekian berita hari ini, selamat siang dan